Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, sebelum memulai, ketua kelas tolong siapkan Ismail. Bersiap. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya ibu absen dulu ya. Siapa di sini yang tidak hadir? Silahi, Bu. Mengapa beliau? Sakit, Bu. Sakit. Ada surat keterangan sakitnya? Kemarin udah, Bu. Oh sudah, berarti sudah 2 hari ya? Iya, Bu. Oke, baik. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak, apakah tadi malam sudah belajar? Pakai belajar lebihnya main HP, Bu. Ya, apakah tadi pagi sudah sarapan? Belum.
putri Putri malu. malu. Nah, kalau pada tumbuhan, dia tuh kalau bergeraknya itu harus kayak dari ini, ada rangsangan dari manusia, dari matahari. Nah, kalau bunga matahari itu kan dia bergeraknya mengikuti arah matahari ya. Nah, itu merupakan salah satu tumbuhan yang mengikuti arah rangsangannya. Nah, kalau dari putri malu ini, kalau kita sentuh dia berubah bentuk tidak? Oke, dia berbentuk ya. Nah, itu tadi dia kayak gambar yang sebelahnya ya. Iya, Bu. Jadi kalau tumbuhan tadi dia bergerak ketika ada rangsangan yang datang dari tumbuhan tersebut. Nah, tumbuhan ini memiliki geraknya ini pasif, jadi kita tidak mudah mengetahuinya. Iya, Bu. Oke, kita next ya. Ciri karakteristik yang kedua itu ada Tumbuh dan tumbuh berkembang. dan berkembang. Oke, bagus. Tumbuh dan berkembang. Nah, ini contoh tanaman apa? Zimais, Bu. Oke, bagus. Nah, jagung ini merupakan salah satu dari makhluk hidup yang tumbuh dan berkembang. Selain jagung, apa saja lagi contohnya? Dari manusia itu seperti apa tumbuh dan berkembangnya? Dari bayi hingga dewasa. Oke, dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa. Batinda. Oke, ketiga itu ada makhluk hidup Untuk berreproduksi. Pasti Ismail tahu ini, Bu. Oke, nah jadi semua makhluk hidup itu dia dapat bereproduksi untuk menghasilkan keturunan atau generasi berikutnya. Nah, ini ada contoh dari apa ini? Anak-anak. Salah satu contoh reproduksi pada hewan. Kemudian, ayo siapa yang bisa jawab pertanyaannya? Ayam dulu atau hewan dulu? Atau telur dulu? Ayah. Ayam dulu ya. Oke, selanjutnya itu ada yang keempat, makhluk hidup dapat menanggapi rangka. Nah, coba anak-anak semua cubit teman sebelahnya. Nah, ketika dicubit, sakit tidak? Sakit kan? Nah, itu merupakan bentuk dari respon dari anak-anak ibu semua ketika rangsangan itu datang. Iya, Bu. Nah, itu salah satu contoh dari makhluk hidup itu dapat memberikan rangsangan. Oke, ini seperti yang contoh ibu berikan tadi, seperti matahari, dia mendapatkan rangsangannya itu dari cahaya matahari. Oke, kita next ya. Selanjutnya itu ada makhluk hidup itu dapat mengambil dan menggunakan energi. Oke, kalau manusia itu mendapat energinya dari apa? Dari makanan yang masuk ke dalam tubuh. Oke, bagus. Kalau tumbuhan dia mendapat energinya dari apa? Cahaya matahari. Iya, itu bisa dia berfotosintesis. Oke, bagus. Ini dia contoh yang ibu sebutkan tadi. Oke, jadi dari fotosintesis ini sudah pada paham belum? Sudah. Ya, materi sebelumnya sudah dibahas ya. Kita lanjut ya. Kita lanjut yang keenam, yaitu ada makhluk hidup dapat bernafas. Nah, ketika anak-anak semua bernafas itu mengeluarkan apa? Karbon dioksida. Dan ketika saat bernafas itu menghirup Menghirup oksigen. oksigen.
terdiri dari berapa sel? Keringat itu ada Terdiri satu satu. Uniseluler itu terdiri dari satu sel. Contohnya itu apa saja? Mikroba. Amoeba. Amoeba, mikroba. Iya, Bu. Virus, Bu. Iya. Virus. Nah, virus itu termasuk makhluk hidup atau tidak? Iya. Iya Bu, Iya, itu, dia tapi bisa. tidak kasat mata. Tidak kasat mata ya. Kalau yang multiseluler tadi contohnya ada Manusia. hewan. Oke, tumbuhan dia tidak ada selnya. Kalau tumbuhan itu dia termasuk ini kalau Jadi. kalau tumbuhan itu termasuk dari ada selnya tidak? Tidak. Mengapa tidak ada selnya? Karena dia tidak hidup. Kalau hewan itu ada selnya tidak? Ada. Ada ya, ada banyak ya tentunya. Oke, kalau virus tadi termasuk makhluk hidup ya? Iya betul. Kenapa virus termasuk makhluk hidup? Karena dia bisa menyerang manusia dengan menimbulkan berbagai penyakit. Tapi virus itu ada selnya tidak? Tidak. Tidak. Nah, menurut karakteristiknya tidak? Tidak sih, Bu. Tidak. Jadi virus itu termasuk makhluk hidup atau tidak? Tidak. Tidak. Nah, jadi perlu Anda ketahui bahwa virus itu tidak termasuk makhluk hidup. Oke, dicatat ya. Nanti ada soal. Oke, baik. Mungkin itu saja. Ada 8 contoh karakteristik umum dari makhluk hidup. Nah, ini tadi sudah kita bahas. Oke, selanjutnya terakhir Ibu punya kuis atau soal yang Anda bisa jawab. Ini soalnya melalui kelompok ya, kelompok A, B, dan C. Saya Bu. Nanti berbeda ya. Ini kesimpulan dari materi hari ini. Nggak jadi kan Bu. Nah, baik. Dari yang sudah Ibu jelaskan tadi, siapa yang bisa menyebutkan 5 contoh dari makhluk hidup? Jadi Contoh makhluk hidup. Bu. Iya, 5 saja. Atau 3 deh, 3 saja. Oke, terdiri apa saja? Manusia. Manusia, kemudian hewan, kemudian Tumbuhan. Contoh dari makhluk hidup kan, Bu? iya. Hampir. Itu bakteri. Amoeba. Iya, Bu. Amoeba tadi termasuk makhluk hidup atau tidak? Enggak, aku bisa dia. Itu, Bu. Iya, dia termasuk makhluk hidup. Ya, tidak termasuk makhluk hidup tadi ada apa? Sel. Bakteri, ada virus, ada virus. Dengarnya yang bisa termasuk. Oke, tidak apa nanti dibaca lagi ya modulnya. Terakhir pertanyaan dari Ibu. 4 contoh dari makhluk tak hidup. Siapa yang bisa jawab, Ibu kasih nilai tambah. saya Bu. Kami dulu Bu. Oke, Ibu ulangi ya pertanyaannya. Pertanyaannya berebut ya. Siapa yang bisa menyebutkan 4 contoh dari makhluk tak hidup? Oke, Abdal, sebutkan. Air, tanah, udara, batu. Oke, bagus. Mau nilai tambah lagi tidak? Avatar. Mau ya. Oke, siapa yang bisa menyebutkan 8 karakteristik yang sudah Ibu jelaskan tadi? Kelompok A, dua saja dulu, dua. Bernapas dan bergerak. Kelompok B, Tumbuh dan berkembang. kemudian berkembang. Kelompok C, Memiliki sel. kemudian